Tes tes, suaranya jelas. Dengar nggak suaranya? Jelas Ya, Ustaz. Jelas jelas ya? Ustaz. Baik. Jelas Ustadz. Baik, sebelum kita mulai, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan yang pertama untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga wadhi' dari ilmu sharaf, yaitu Imam Mu'adz bin Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari kitab ilmu sharaf ini sehingga kita bisa memahaminya dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. نعوذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Afan asatidah sekalian, tadi ada gangguan sebentar ya dari admin. Jadi laptopnya ini bermasalah. Jadi semoga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya eh, tidak ada kendala lagi jika mau mulai pembelajaran. Baik, insya Allah setiap Jumat malam kita akan mempelajari sorof ya. Yang mana sorof yang kita pakai itu dari kitab Majmu'atus Sorof. Ya, dari Asatizah. Tadi Ustaz Salah udah ada. Oh, belum ada. Gimana? Oh, kehabisan stoknya. Oke. Kalau dari Asatizah yang ada di Zoom udah ada belum kitabnya? Seperti ini kitabnya. Jadi Sudah ada Majmu' Ustaz. belum ya? Sudah. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Yang Sudah lainnya ada. bagaimana, Bu Rina? Belum punya. Oh, belum ya. Oke, untuk yang belum punya, silakan dilihat di grup. Itu ada di deskripsi sudah saya kirimkan. Ustaz Salwar bawa HP ya? Nggak bawa ya? Tidak, nanti nggak apa. Hmm? Di atas juga ya? Tidak, nggak apa. Oke, silakan bisa dilihat ya di grup. Nah, untuk ininya, untuk PDF kitabnya. Jadi, kitab Majmu'atus Shorof ini insya Allah akan kita pelajari. Kitabnya tipis. Ya, kitabnya tipis, tapi isinya ada 3 kitab. Yang mana nanti kita akan mulai dari Amsilah, kemudian kitab kedua namanya Bina, ya kitab Bina, kemudian nanti yang terakhir ada namanya kitab Maksud. Yang mungkin ini agak asing ya, khususnya mungkin yang sudah pernah mempelajari sorof sebelumnya. Karena apa? Karena sorof yang akan kita pelajari ini bermazhab Basroh.
Jadi kalau yang di Indonesia kan kufah ya. Ya, kufah. Tapi kalau kita mazhab dari ilmu sorofnya ini Basroh. Ya. Apa bedanya? Bedanya nggak ada bedanya. Ya. Bedanya sedikit. Misalnya apa? Misalnya kata dasar. Jadi nanti ada kata dasar untuk kitab sorof yang kufah itu kata dasarnya dari fi'il madhi. Tapi kalau yang basroh yang nanti akan kita pelajari kata dasarnya dari masdar ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaannya hanya seputar itu aja. Insya Allah nanti isinya sama dan mungkin eh, bagi yang pernah mempelajari kitab sorof sebelumnya eh, nggak perlu kaget ya karena nanti untuk tasrifannya khususnya tasrifan tasrif istilahinya agak banyak gitu ya. Kan kalau mungkin di yang sebelum itu nggak sampai 24. Nah, kalau di sini ada 24 ya. Dan juga nanti penamaan-penamaan ini pun juga akan berbeda. Kayak sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu sorof, ya tadi udah kita bahas ya, kitabnya ada tiga. Nanti kita akan mulai dari kitab Amsilah. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ilmu sorof ini tentang apa sih? Gitu. Jadi ilmu sorof ini merupakan cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu morfologi ya, ya, perubahan bentuk kata dan pengaruhnya terhadap makna. Jadi ilmu ini fokusnya itu pada perubahan kata benda, kata kerja, kata sifat untuk menghasilkan makna-makna yang berbeda. Ya. Jadi makanya nanti akan sering disebutkan ada tasrifan gitu. Nanti tasrif ini, tasrif ini, tasrif ini. Jadi nanti kita lebih banyak praktek. Karena apa? Karena tujuan kita di sini apa? Fokusnya itu perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ya. Makanya nanti mudah-mudahan dari asatizah sekalian bisa turut aktif ya untuk praktik karena ilmu sorof ini tanpa praktik nanti agak kaku. Jadi lidahnya atau lisannya butuh dibiasakan untuk mentasrif pelajaran-pelajaran ini. Jadi secara sederhananya sorof ini mempelajari bagaimana satu kata dasar bisa berubah menjadi berbagai bentuk dengan makna yang berbeda juga. Oke. Nah ini manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu kita di pertama supaya kita bisa memahami perubahan bentuk kata dan maknanya. Kemudian yang kedua untuk memudahkan. Jadi dalam memahami struktur kalimat bahasa Arab, kemudian juga menjadi dasar untuk mempelajari cabang ilmu agama lainnya, karena seperti yang kita tahu, sorof ini kan merupakan ilmu alat. Ya, ilmu alat itu kan fungsinya apa? Sebagai perantara, gitu ya, atau sarana untuk memahami ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu-ilmu syar'i, gitu ya. Jadi ilmu alat ilmu sorof ini bukan ilmu yang menjadi tujuan. Ya. Jadi dia sebagai apa? Sebagai alat aja, sebagai perantara dan menjadi alat bantu untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap ilmu-ilmu agama yang menjadi tujuannya. Jadi tujuannya itu apa? Ilmu agama atau ilmu syar'i. Dan perantaranya apa alat bantunya? Ini salah satunya adalah ilmu sorof. Ya. Jadi ilmu alat itu banyak, ilmu alat perantara itu banyak. Ada nahu, sorof, balaghah, kemudian usul fikih, tafsir, ilmu qiraat dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu alat dalam studi agama Islam. Baik, kemudian memasuki kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab Amsilah. Jadi sebelum kita mulai, nanti ada apa? Penjelasannya dulu. Jadi kita harus tahu dulu sorof itu apa dalam segi bahasa, kemudian dari segi istilahnya juga apa. Jadi sorof itu dalam segi bahasa artinya adalah perubahan. Ya tadi sudah dijelaskan juga. Ya, sorof adalah apa? Perubahan dalam segi bahasa. Adapun dalam segi istilah, ya, dari segi istilah, ilmu sorof ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata yang meliputi jumlah huruf, harokat, dan sukunnya. Ya, seperti nanti ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan lain sebagainya. Ya, itu pengertian dari ilmu sorof. Jadi supaya kita tahu dulu apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan juga dalam setiap penulisan kitab itu
ada yang namanya wajibul isti'mal. Ya, ada yang namanya wajibul isti'mal. Jadi wajibul isti'mal ini adalah sebuah kata yang wajib ada ketika para ulama itu menuliskan suatu kitab. Ya, ketika kita menulis satu kitab itu harus ada. Nah, itu apa aja? Yang pertama ada basmalah, kemudian hamdalah, kemudian yang terakhir yang ketiga sholawat. Jadi itu tadi ya kita kelihatan nggak nih? Saya tulis ini. Ya, agak susah nih kalau ngapain. Kalau apa? Kalau pengalaman nanti sedikit ya. Ya, kita jadwalkan dua hal. Jadi kita tuliskan. Kelihatan nggak? Ini juga nggak ada. Ini yang buat ini. Oh, ini ada satu. Ya, yang udah ada. Oh, dari sini kelihatan. Itu yang ada. Wajibul istiqmal. Kelihatan nggak kira-kira ini? Enggak ya? Nah, tulisannya jadi mirror gak ya? Kalau di saya kelihatannya mirror ya. Enggak usah jelas Enggak di ya? sini. Aman ya? Jadi wajibul isti'mal. Jadi wajibul isti'mal apa tadi? Jadi sebuah hal yang harus ada, wajib ada ketika menuliskan suatu kitab. Apa aja? Yang tadi pertama apa? Satu, basmalah. Basmalah. Dan yang kedua, hamdalah. Dan yang ketiga, sholawat. Jauh lagi ya. Oke, yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga sholawat. Oke. Itu apa? Yang wajib ada dalam penulisan suatu kitab. Kemudian yang kedua ada jaizul isti'mal namanya. Jaizul isti'mal. Yang tadi wajib sekarang jaiz. Ya, sekarang kita sampingnya aja. Jaizul isti'mal. Ya, jaiz ya. Jaizul isti'mal. Jadi yang pengadaannya ini jaiz. Boleh. Jadi boleh ada, boleh ditulis, boleh juga enggak. Apa aja? Yang pertama isim. Ya, isim. Kalau isim kitab ya. Ismul kitab. Yang pertama, nama kitab. Oke. Nah, nama kitab apa yang akan kita pelajari? Karena kita akan mempelajari kitab Amsilah, berarti nama kitabnya Kitab Amsilah. Ya. Di sini udah ada tulisannya ya, Kitab Amsilah tuh di gambar di layar tulisan Kitab Amsilah. Oke, ini nama kitabnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, fan kitab. Fanul kitab. Oke. Yang kedua, fanul kitab atau apa? Cabang ilmu dari kitab ya. Jadi cabang ilmunya apa? Kitab ini, kitab Amsilah ini ilmu sorof. Ya, cabang ilmunya adalah cabang ilmu sorof. Oke, kemudian kitab Amsilah, musonifnya siapa? Ya, musonif. Yang ketiga, musonif. Banyak kan?
Musannif. Oke, musannif siapa? Penulis. Ya, penulis kitab Amsilah. Nah, kalau di kitab Amsilah ini saya masih wallahu alam ya. Di sini yang saya dapatkan itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi pernah juga saya dengar itu entah beliau yang nulisnya langsung atau murid-murid beliau yang menulis catatan-catatan yang beliau jelaskan. Nah, itu. Tapi di sini kita tulis musannifnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah. Kemudian setelah musannif ada yang namanya wadhi'. Ya, setelah musannif ada yang namanya wadhi', yaitu pencetus. Nah, pencetus ilmu sorof ini siapa? Ya, pencetusnya adalah Mu'adz bin Muslim. Mu'adz bin Muslim. Ini pencetusnya. Pencetus ilmu sorof, yaitu Imam Mu'adz bin Muslim. Kayaknya yang di atas sudah, bagian atas sudah ditulis ya. Saya hapus supaya ada face-nya, ada space yang ini bisa dipakai. Gimana satu yang lain? Sudah selalu udah nulis? Udah ya? Udah Ustaz. Udah ya? Sudah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan. Kalau yang nggak terlewat. Oke, setelah wadhi' tadi terakhir pencetus, kemudian yang selanjutnya adalah ta'dad fusul. Jadi ta'dad ya, ta'dad fusul. Jadi jumlah fasal. Di sini akan kita pelajari di kitab Amsilah ada 2 fasal. Jadi pasal yang pertama namanya Amsilah Mukhtalifah. Ya, Amsilah Mukhtalifah. Nah, angkat aja. Kemudian yang kedua namanya Amsilah Mudharidah. Yang kedua namanya Amsilah Mudharidah. Nah, ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, terutama utamanya ilmu sorof, mungkin udah nggak asing ya dengan penyebutan tasrif istilahi dan juga tasrif lughawi. Nah, ini hanya perbedaan nama saja. Jadi kalau tasrif istilahi itu sama dengan amsilah mukhtalifah. Kemudian kalau tasrif lughawi dia sama dengan amsilah muttoridah. Jadi hanya perbedaan nama saja. Ya, jadi mengikuti dari kitab amsilah di sini. Nah, ini amsilah bukan amsilati ya. Jadi beda. Ini kitab amsilah di sini bukan amsilati. Jadi agak berbeda gitu ya dalamnya. Oke, tadi yang pertama apa? Di sini ada amsilah mukhtalifah. Nah, ini kita harus tahu di sini amsilah mukhtalifah itu apa? Jadi amsilah mukhtalifah adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Ya. Jadi perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Ini tasrif amsilah mukhtalifah gitu ya. Jadi amsilah mukhtalifah. Jadi dia itu ada nanti kata dasarnya. Nah, itu dari kata dasar tersebut nanti bisa berubah ke berbagai macam bentuk. Misalnya apa? Misalnya yang kita pakai di sini kan nasoro. Nasoro itu menolong. Nanti menolong itu kan telah menolong berarti dia kata kerja masa lampau. Nanti bisa kita ganti ke masa kini jadi sedang menolong. Atau bisa juga kita ganti menjadi pelaku jadinya
penolong. Atau bisa juga kita ganti menjadi kata perintah. Jadinya apa? Tolonglah. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi dari satu kata dasar tersebut diubah menjadi beberapa bentuk kata. Nah, itu yang dinamakan amsilah mukhtalifah. Nah, kalau kita lihat di sini amsilah mukhtalifah yang ada di gambar, ini jumlahnya 24. Jadi kita lihat itu dari mana? Dari bagian atas-atasnya aja. Jadi bagian atasnya nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun, sampai sebelah kanan ada wa ansir bihi. Itu ada 24 ya. Kelihatan nggak nih semuanya ya? Berarti harus kecilin ya. Kecilin lagi. Nah, ini kelihatan. Ini ada 24 ya. Nanti saya selalu lihat ini ya. Saya lihat di kitabnya nanti kalau sudah ada. Nanti insya Allah pekan depan baru kita mulai bahas. Jadi kita buat pengenalan dulu aja. Jadi di sini ada 24. Ya, nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun lam yansur lamma yansur ma yansuru la yansuru lan yansuro liyansur la yansur unsur la tansur ke kanan, mansorun minsorun nasrotan nisrotan nusairun nasriyun nasorun ansoru ma ansorohu wa ansir bihi. Nah, ini nanti dari 24 ini ya, nanti ada turunannya, ada cabang-cabangnya. Nah, itu turunannya apa? Dinamakan dengan amsilah muttoridah. Atau kalau di yang biasa kita kenal dengan tasrif lughawi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk kata dari amsilah mukhtalifah. Nah, bagian bawahnya itu apa? Ini kan ada bagian bawahnya ya. Nah, nanti bagian bawahnya itu penjelasan. Misalnya dia dari fi'il kah, dari isim kah, atau dari yang lain sebagainya. Kemudian nanti di sini juga ada penjelasannya. Jadi di situ misalnya fi'il itu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, fi'il nahi. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Begitu juga nanti ada bentuk, apakah dia itu bentuknya itu kata aktif atau kata pasif. Nah, itu nanti mempengaruhi juga tuh, mempengaruhi bentuk kata, juga mempengaruhi artinya juga. Kemudian juga ada penjelasannya di sini muzakkar ghaib. Jadi nanti juga menentukan di situ apakah untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian orang keberapa. Ya, ini nanti insya Allah kita akan bahas di mana? Di amsilah muttaridah. Ya, jadi nanti 24 ini ya. 24 ini adalah bisa dibilang dasarnya. Jadi sumbernya. Kemudian nanti dari sumber-sumber ini, sebenarnya bukan sumber juga. Bisa dibilang apa ya? Ya tadi, awal katanya. Jadi 24 ini merupakan tempat-tempat nanti bakal jadi ada turunan-turunannya. Nah, nanti di amsilah muttoridah yang bawahnya ini yang kedua, itu nanti dari setiap apa namanya bentuk kata yang 24 ini nanti akan ada turunannya. Misalnya apa? Misalnya nasoro, kita lihat di sebelahnya itu di sebelah kanan ini ada amsilah muttoridah yang pertama. Ini nasoro, dari nasoro ini nanti ada turunannya jumlahnya 14. Yaitu dari amsilah muttoridah. Nah, amsilah muttoridah ini apa? Ya, amsilah muttoridah ini apa? Jadi amsilah muttoridah ini perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Jadi nanti dari amsilah muttoridah ini bakal disebutkan tuh. Nanti yang berubah itu dari mana? Dari segi jumlah. Nanti ada yang satu, ada yang dua, atau lebih dari dua. Kalau satu biasanya kita sebut dengan apa? Mufrad. Kalau yang dua kita sebut dengan tasniyah. Di sini tasniyah bukan musanna ya. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan jamak. Ya, jadi kita tahu tuh. Berarti kalau dia bentuknya kayak gini berarti dia mufrad, ini tasniyah, ini jamak. Kemudian juga apa namanya membuat perubahan dari jenis pelakunya. Jadi jenis pelaku itu nanti bisa laki-laki atau perempuan. Atau dia itu nanti bisa menjadi orang ketiga. Orang ketiga berarti apa? Dia gitu kan. Dia atau mereka. Atau misalnya dia bisa jadi orang kedua. Kalau orang kedua itu apa berarti? Kamu atau kalian jamaknya. Kemudian bisa juga menjadi orang pertama. Seperti saya dan kami gitu ya.
Nah, itu nanti kayak gitu. Jadi dari amsilah mutoridah ini nanti perubahan-perubahannya hanya apa? Mencakup jumlah dan jenis pelaku, ya. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara amsilah mukhtalifah dengan amsilah mutoridah, ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari asatizah, dari Ezra mungkin? Ada nggak? Nggak ada. Tahu Ustazah Salwa? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ustaz Zikri? Aman insya Allah. Alumni ya, Masya Allah. Yang lain dari asatizah di Zoom, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Ustazah. Afwan, tadi kan sempat disebutkan kalau yang eh, akan kita pelajari itu mengacunya ke Basroh, bukan Iya. ke Kufah yang seperti dipelajari pada umumnya gitu ya. Kalau Iya. boleh dijelaskan, kenapa memilih yang Basroh, kemudian mungkin apa keunggulannya atau seperti apa, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Jadi kenapa di kita pelajari kitab ini? Karena saya sendiri lulusan dari Sulaimaniyah, ya. Jadi di Sulaimaniyah itu kitab yang kita pakai sorofnya ini dari sorof ini, dari kitab ini. Jadi nanti ada Majmu'atus Sorof, nahunya pun juga sama. Nahunya juga kita pakai yang Basroh. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu di Turki itu lebih condong ke Basroh untuk kitab-kitab yang sorof nahu ini, nahu sorof ini. Makanya karena saya ditugaskan, makanya saya bilang apa namanya kepada Mukri gitu ya. Jadi ketika saya ditugaskan untuk mengajar sorof ini, saya bilang saya pernah belajar kitab ini gitu ya. Maksudnya menguasai kitab ini, kitab yang Indonesia, yang sering dipelajari di Indonesia, utamanya yang Kufah, saya belum hanya apa namanya, hanya mencicipi aja gitu. Maksudnya dari segi metode ngajarnya atau gimana nya, saya belum terlalu mendalami. Makanya kita pakai ini, kita pakai Majmu'atus Sorof, yang mana mazhabnya ini mazhab ulama Basroh seperti itu. Paling itu saja dari segi ininya. Jadi nggak ada keunggulan-keunggulan lainnya saya belum tahu masalah itunya. Tapi karena saya mempelajari ini, makanya yang diajarkan ini dari kitab Majmu'atus Shorof. Ya seperti itu saja. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum saja. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin Ini bertanya, Ustaz. ya silakan. Ustaz. Eh, Sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Jadi ini mungkin bukan bertanya, lebih ke ini aja Ustaz. Anak kan ikut eh, agam ini memang salah satu alasannya adalah karena pengen belajar bahasa Arab juga ya. Dan memang jujur untuk ilmu alat ini anak masih benar-benar lemah gitu. Jadi benar-benar doif jiddan lah gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau untuk pemula, nah kitab ini apakah emang emang selaras dengan anak yang memang benar-benar masih nol gitu. Ya, ya. Gitu, Ustaz. Kalau bisa bilang untuk pemula emang ini Ustaz. Karena Anda sendiri pun ketika Anda belajarnya itu di Turki. Jadi waktu itu alhamdulillah berkesempatan ke sana beasiswa. Jadi beasiswa di pesantren karena memang pusatnya di Turki. Jadi untuk belajar kitabnya langsung di Turki. Nah itu dulu pun Anda juga sama sekali nol. Jadi nggak ada basic bahasa Arab sama. Ada sih basic dari MI, dari sekolah umum ya, dari MI, MTS, SMA, aliyahnya. Tapi untuk nahu sorofnya ini benar-benar nggak ada sama sekali gitu ya. Nah ini Anda barat bahasa Arab belajar ini dari awal dari amsilah, kemudian dari apa namanya dari bina, kemudian dari maksud, dari kitab-kitab yang ada di sini. Alhamdulillah. Jadi dari tasrifan yang ada di sini, tapi dengan catatan tadi yang dibilang di awal harus banyak praktik gitu ya. Karena sorof ini kalau tanpa praktik itu lewat aja gitu maksudnya. Sama kan ketika kita belajar Al-Qur'an kan disebutkan perbedaan orang yang telah berlatih mengucapkan makhrajnya kan, berarti makhraj dengan yang tidak kan ketahuan gitu ya bedanya. Begitu juga dengan sorof. Jadi ketika kita jarang latihan tasrifan, ketika kita udah tahu nih celah-celahnya tasrifan ini, misalnya film madhi tasrifannya seperti ini, film mudhari seperti ini, nah itu kita sering banyak berlatih. Sekalipun kita nggak tahu bahasa Arabnya. Nah, di sini kan misalnya nasoro dari tiga bentuk huruf.
nun, sod dan ro misalnya. Nasoro. Kita udah tahu nih fi'il madi misalnya. Di sini amsilah mutorida fi'il madi yang ma'lul. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nah itu kalau kita nggak tahu, kita pengen contoh yang lain, pakai aja dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya apa? Misalnya karpet atau jangan karpet deh. Misalnya apa nih? Kapas misalnya, kapasa misalnya, pakai aja kapasa, asal bikin aja gitu, tinggal disesuaikan kapasa, kapasa, kapasu, kapasat, kapasata, kapasna gitu. Atau misalnya yang lain lemari, lamaro, lamaro, lamaru. Jadi nggak harus tahu bahasa Arab. Jadi benda-benda di sekitar kita pun bisa kita buat buat praktik seperti itu. Makanya Anda notice dari awal supaya apa? Supaya nanti banyak praktiknya. Jadi ketika diminta nanti bakal terus praktik gitu ya. Nanti di grup pun juga ketika udah mulai maksud atau kitab yang kedua dibina ya nanti juga bakal sering kita latihan. Jadi nanti di grup mudah-mudahan ada semua ya di grup ya. Ya, kalau yang di sini nanti saya salah mungkin bisa langsung aja ya. Jadi untuk yang ada di Zoom itu nanti bisa mengirimkan VN-nya. Jadi nanti bisa dikoreksi apa yang salah apa yang kurang. Begitu juga kalau ada yang pengen coba kalimat-kalimat yang lain, mungkin kalau takutnya spam di grup atau gimana, bisa langsung japri ke saya gitu. Jadi supaya apa? Banyak praktiknya. Karena dulu pun ketika di Turki saya juga banyak praktik. Jadi itu. Jangan takut nggak ngerti. Yang penting kita hafal dulu aja gitu ya. Nanti kegunaannya insya Allah kita akan paham sendiri. Oke. Begitu Ustaz. Ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum Ustaz. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ini belum selesai ya, kita masih ada. Tadi kita baru sampai apa namanya? Jumlah pasal. Nanti masih ada tujuan, masih ada pembahasan. Ya, gimana Satizat yang mau tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Kita lanjut yang pembahasan ininya dari Jaizul Isti'mal. Yang selanjutnya ada Maudur. Ini kita hapus dulu ya. Ada yang namanya Maudur. Maudur ini artinya pembahasan. Apa sih yang dibahas di kitab Shorof ini? Ya. Yang dibahas apa? Al-kalimatul Arabiyyatu. Saya tuliskan. Kalau ada yang susah dibaca, ditanyakan aja ya. Al-kalimatul Arabiyyatu. Mana yang buat? Al-waqi'atu fil kalami. Oke. Al-kalimatul Arabiyyatu al-waqi'atu fil kalami. Nah, ini maudhu pembahasan yang akan kita bahas di ilmu shorof ini. Khususnya amsilah, yaitu apa? Al-kalimatul Arabiyyatu. Kata bahasa Arab. Ya, kata bahasa Arab yang bagaimana al-waqi'atu yang ada atau yang terjadi di mana fil kalami pada sebuah ucapan. Al-kalimatul arabiyyatu al-waqi'atu fil kalami. Jadi kata-kata bahasa Arab yang ada pada sebuah ucapan. Ya. Ini pembahasannya. Jadi pembahasan-pembahasan kata bahasa Arab. Nah, makanya dari bahasa Arab ini kan nanti jatuhnya kemana? Ke Al-Quran, ke Sunnah, hadis-hadis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ghoyah. Yang terakhir ada ghoyah. Ini kelihatan nggak?
Ghoyah, ghoyatun. Ghoyah ini apa? Tujuan. Jadi ghoyah ini adalah tujuan. Tujuan kita belajar ilmu sorof. Buat apa? Alih tirozu anil khotoi. Ya, buat ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini ya. Anil khotoi fil i'lali kelihatan ya. Wal gitu wal. Al-ihtirazu anil khata'i fil i'lali wal idghami. Oke. Al-ihtirazu menghindari dari mana? Anil khata'i dari kesalahan di mana? Fil i'lali wal idghami. Pada huruf illat dan idgham. Pada huruf illat dan idgham. Ini nanti pembahasannya di kitab yang kedua ya. Nanti di kitab kedua ada pembahasan huruf-huruf illat dan juga ada huruf idgham. Jadi supaya kita nggak salah ketika kita mentasrifkan atau merubah bentuk suatu kata ke kata yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini dari jaizul isti'mal. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu nih. Dari asatidz sekalian yang sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, siapa aja kira-kira? Saya udah pernah Ustadz ya, tapi sudah lama sekali. Ustazah Dan siapa? Ustazah Nafia ya? nah, Belajarnya kitab apa Ustazah? eh waktu itu di Ma'had Ali bin Abi Thalib di UMY, tapi cuma 3 semester. Hmm. Pakai kitab apa Baina Yadaik ya. Oh, Arabia AB ya? AB, udah berapa jilid Ustazah? Satu aja atau berapa tuh? 2 kalau nggak salah Ustadz. Oh, udah sampai dua ya? Ya, Kalau tapi AB, udah lama sekali, udah tahun 2015. oh udah lama banget ya? 10 tahun berarti ya? Iya, Kalau yang lain, Ustazah Salwa udah pernah? Belum ya? Ustaz Zikri? Udah kemarin ya? Belum. Udah kemarin. Yang lainnya dari Asatiza yang ada di Zoom? Sama Ustaz udah pernah kitab Ya, Ustaz. Bayananya Daik. Kapan Ustaz? Udah lama atau baru-baru Juga ini? Ustaz tahun 2022. 2022, Itu lumayan ya. Kalau dari kitab Sorof sendiri yang spesifik Sorof aja gitu. Kalau ABY kan ada percakapan nih juga ya. Jadi sambilan nah, gitu. Hmm. kalau sorof belum Ustaz, belum pernah. Belum ya? Oke, baik Ustaz. Kalau yang lain bagaimana? Sama Ustaz belum pernah juga kalau khusus terkait sorof Ustaz. Tapi kalau bahasa Arab pernah Ustaz, satu Durusul Lughoh Modul Sulugoh sama ya. sama ABY juga. Sama ABY. Terus Sulugohnya mana saat yang tiga, yang semuanya? Kan ada kiroat, ada Semuanya kitabah. itu. Ini Lu, agak lu jilid satu kalau nggak salah. majelis satu. Iya, Oh. Ya, seenggaknya ada basic set ya, udah ada iya. gambaran-gambarannya. Baik. Yang lain bagaimana? Oke, berarti belum ya. Insya Allah nanti kita pelan-pelan kita akan bahas. Jadi kalau seandainya kecepatan atau nanti ada yang belum dipahami langsung ditanyakan ya. Takutnya nanti udah kejauhan
nanti lebih susah lagi. Karena nanti dari 3 kitab yang ada di sini, ini satu sama lain saling berkaitan. Jadi bakal saya ulang terus tuh. Jadi misalnya kita udah masuk kitab kedua nih. Jadi dari kitab kedua ini nanti ketika ada pembahasan ini, nanti saya bakal bilang tuh, ini seperti yang pernah kita bahas di Amsilah gitu. Makanya itu harus harus paham dulu. Karena kalau nggak paham nanti takutnya pusing gitu ya. Karena dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, karena ikut online juga, dan ikutnya cuma rekaman aja, entah rekamannya kapan disimak gitu ya. Jadi ketika pelajaran itu udah agak jauh, pusing dia. Akhirnya ya keluar gitu karena ngerasa belum apa ketinggalan jauh seperti itu. Jadi supaya waktunya juga nggak terbuang sia-sia. Jadi seandainya ada yang berhalangan bisa segera disimak gitu ya. Dan nanti kalau seandainya ada yang nggak paham pun bisa langsung ditanyakan di grup. Jadi saya senang banget kalau seandainya grupnya itu jadi aktif. Ya, karena jadi nanti mungkin ada yang malu atau gimana. Jadi nanti bisa ada amsilah mutoridah. Nah dari amsilah mutoridah yang akan kita pakai itu yang huwa humahum. Udah pernah dengar kan ya? Yang huwa humahum, iya humahuna anta anti antuma antunna ana nahnu. Di sini ada yang belum pernah belum? Ada yang belum pernah dengar? Atau ada yang belum pernah hafal? Kalau ada yang belum bisa angkat tangan ya, kan ada raise hand di sini ya. Kalau seandainya nggak bisa ngomongnya, oh, berarti udah paham semua ya? Ya, jadi kita kan tahu ya, Ustazah Salwa gimana? Udah tahu belum? Udah tahu kan ya? Oke. Jadi huwa humahum. Jadi saya biasanya untuk tasrifan khususnya amsilah mutoridah, kita tasrifan itu pakai jari. Jadi kita pakai 5 jari yang ada. Jadi huwa humahum kita mulai dari kelingking. Ya, dari bawah. Jadi semuanya dimulai dari bawah. Ya. Pertama huwa humahum. Jadi kita tasrif kita apa namanya? Kita urutkan tuh. Huwa humahum. Kemudian hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu harus dipahami dulu di sini ya, supaya apa nanti membantu nih. Saya juga dulu karena tadi Ustadz Alfat bilang kira-kira yang apa namanya dari basic banget bisa gak? Saya dulu kayak gitu. Saya dari basic tapi saya praktekin kayak gini. Ya, jadi semuanya nanti kan di sini mufrad ya. Tadi kan udah jelaskan mufrad itu apa? Tunggal gitu ya, satu orang. Nah, nanti berarti untuk yang tasniyah yang 2 orang berarti di sebelah mana? Di sebelah tengah. Jadi semuanya nih dari jari kelingking sampai jari telunjuk, bagian tengah itu apa? Untuk yang tasniyah. Kemudian yang atas berarti untuk apa? Jamak, lebih dari 2. Jadi mufrad, tasniyah, jamak. Nah, ini semuanya kayak gitu. Kecuali yang di jempol. Jempol kan cuma ada 2 aja ya. Ana, nahnu. Nah ini dia kan nggak ada kaitan berapa atau ini ya 1 atau 2-nya kan. Jadi kami itu kan bisa banyak, bisa berapa aja gitu. Nah ini pengecualiannya di sini. Tapi untuk khusus yang di sini, mufrad, tasniyah, jamak. Oke, itu dapat itu. Udah dapat jumlahnya, sekarang kita harus tahu jenisnya. Ya, jenisnya apa? Bagian yang 2 di sini, jari kelingking dan jari apa nih? Manis. Untuk apa? Ghaib dan ghaibah. Berarti untuk kata ganti orang ketiga. Ya, kelingking sama apa? Sama jari manis. Untuk kata ganti orang ketiga. Berarti kalau satu orang, dia. Tasniyah, dia 2 orang. Kemudian kalau jamaknya apa? Kata ganti orang ketiga, mereka. Ya, mereka gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan gitu ya. Ya, di sini pokoknya apa? Untuk kata ganti orang ketiga. Kemudian kita udah tahu nih, kelingking sama jari manis kata ganti orang ketiga. Kita harus tahu juga, kita bedain. Yang kelingking tadi untuk muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki-laki. Kemudian untuk yang apa namanya nih? Jari manis untuk muannas, berarti untuk perempuan. Jadi kalau kita urutkan jari kelingking dari bawah, mufrad muzakkar, tasniyah muzakkar, ke atas lagi jamak muzakkar. Kemudian jari manis mufrad muannas, tasniyah muannas, jamak muannas. Tinggal tambahin lagi. Tadi kita udah tahu dia untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu apa? Ghaib dan ghaibah.
Ghaib untuk laki-laki, ghaibah untuk perempuan. Berarti apa? Kita urutkan lagi di sini. Mufrad, muzakkar, ghaib, tasniyah, muzakkar, ghaib, jamak, muzakkar, ghaib. Jari manis. Mufrad, muannas, ghaibah, tasniyah, muannas, ghaibah, jamak, muannas, ghaibah. Nah, berarti kita udah dapat nih yang jari kelingking dan jari manis. Sekarang sisa yang gimana? Jari tengah dan jari telunjuk. Nah, tadi apa? Di sini, yang tadi di sini untuk kata ganti orang ketiga, telunjuk dan jari tengah untuk kata ganti orang kedua. Berarti apa tuh? Kalau satu orang berarti kamu, dua orang berarti kamu dua orang gitu aja. Kamu dua orang. Kalau banyak berarti kalian. Ya, ini udah tahu ya. Jari tengah dan jari telunjuk untuk apa? Untuk kata ganti orang kedua. Nah, udah tahu kita ganti kata ganti orang kedua, sekarang kita pisahkan. Yang jari tengah untuk laki-laki atau muzakkar, yang jari telunjuk untuk muannas atau perempuan. Berarti kalau kita jabarkan satu-satu dari jari tengah, mufrad, muzakkar, kalau kata ganti orang kedua itu disebut dengan mukhotob dan mukhotobah. Ya, mukhotob untuk laki-laki, mukhotobah untuk perempuan. Berarti di sini gimana? Kita jabarkan dari jari tengah, mufrad, muzakkar, mukhotob ke atas, tasniyah, muzakkar, mukhotob ke atas lagi, jamak, muzakkar, mukhotob. Yang jadi telunjuk berarti mufrad, gimana? Mufrad, muannas, mukhotobah, tasniyah, muannas, mukhotobah, jamak, muannas, mukhotobah. Nah, nanti tinggal sisanya di sini. Di sini apa? Di sini nanti disebut dengan nafsi dari diri kita sendiri. Tinggal ditambahkan untuk ana nafsi mutakalim wahdah satu orang, untuk nahnu nafsi mutakalim ma'al ghair, maksudnya bersama dengan yang lainnya. Jadi kita bersama dengan yang lainnya. Nanti penjelasannya ada kok, tenang aja di kitabnya. Ini buat ini aja, buat awalan. Jadi nanti yang penting kita paham dulu. Takutnya ada apa namanya dari asatiza yang belum paham masalah huwa humahum, iya humahuna ini. Jadi nanti ketika kita masuk ke amsilah muttaridah udah mulai gampang, tinggal kita masukkan ya tasrifannya. Seperti itu. Nanti insya Allah saya kirimkan juga, udah saya bikin di grup, gambarnya, gambar jarinya, nanti tinggal dihafalkan aja gitu ya. Jadi nanti misalnya dari Nasoro, saya sebutkan misalnya, saya tunjuk misalnya di sini, atas, jari tengah, bagian atas, berarti apa? Di sini, jamak, muzakkar, mukhotob, gitu. Coba yang lainnya, misalnya di sini, jari manis tengah, apa ini? Tasniyah, Tasniyah. Mu'annas. muannas, Hmm? goibah. Ghaibah, betul. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustazah. Yang lainnya misalnya di sini, bagian sini. Tunjuk bagian bawah. Mufrad, mu'annas, mutakallim. Mutakallim. Bukan Mukhotobah. mutakallim. Mukhotobah. Mufrad, mu'annas, mukhotobah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Terakhir satu lagi. Yang di sini. Telunjuk, bukan telunjuk apa ini? Kelingking bagian atas. Bagian sini. Apa? Ada yang bisa? Jamak, muzakkar, goib. Ya, Masya Allah. Jamak, muzakkar, ghaib. Ya itu ya. Itu nanti buat awalan kita. Nanti mudah-mudahan untuk tasrifan selanjutnya lebih mudah gitu ya. Nanti untuk yang belum paham, jangan segan-segan buat nanya gitu ya. Supaya nanti kita sama-sama belajar. Ya saya pun juga belajar. Karena apa namanya murojah terbaik itu dengan mengajar gitu ya. Jadi saya sambil murojah juga. Jadi terima kasih juga buat bantuannya nih. Udah pada mendaftar. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama paham ilmu sorofnya. Sehingga kita bisa sama-sama juga paham bahasa Arabnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung tutup. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Ustaz Zikri? Ya. Ezra gimana Ezra? Ngantuk Ezra? Sakit mata? Ya, nggak apa.
Ustaz Salwa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Yang lain dari asatizah yang ada di Zoom? Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Jazakumullah Ustaz. khairan. Wa iyyakum salam.